Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami dengan tema rumusan masalah dan melakukan telaah literatur. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, Nina Daru Alintang dengan NPM 2100046, kemudian Ahmad Ulil Ilmi Al-Hikam, NPM 2100059, kemudian Arya Eka Pratama, NPM 2100069, kemudian Hendra Aziz, NPM 2100074, dan Galih Istanto, NPM 2100076. Selanjutnya, pembahasan materi. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, perumusan masalah, kemudian yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, review penelitian terdahulu. Next. Pertama, perumusan masalah. Rumusan masalah adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Ini membantu peneliti untuk merinci permasalahan yang akan diinvestigasi, serta menetapkan fokus dan tujuan penelitian. Telaah literatur atau literatur review adalah bagian dari tahap ini, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang sudah ada tentang topik tersebut. Next. Karakteristik perumusan masalah yang baik. Ada 2 poin. Yang pertama, pada umumnya menunjukkan variabel yang menarik, peneliti dan hubungan deskriptif, di mana permasalahan secara sederhana diungkapkan dalam suatu pertanyaan yang harus dijawab. Namun demikian, arti penting penelitian tetap pada hubungan antar variabel. Perkecualian dalam hal ini adalah dalam metode penelitian deskriptif, di mana permasalahan mungkin merupakan suatu pertanyaan yang sederhana untuk dijawab. Namun demikian, dalam penelitian deskriptif juga akan lebih berarti apabila memperhatikan pertalian yang ada antar variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, menyusun definisi dari semua variabel yang relevan, baik secara langsung maupun operasional. Definisi operasional ini harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda, yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan penelitian. Arti operasional adalah penjelasan dalam terminologi operasional atau proses. Kalau peneliti menyebutkan variabel produktivitas, peneliti perlu menjelaskan arti operasional dari produktivitas ini. Dalam penelitian yang dilakukan, produktivitas harus mempunyai arti operasional yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian antara peneliti dengan pihak lain yang terkait dalam penelitian tersebut. Perumusan masalah harus disertai dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah segala informasi yang diperlukan untuk memahami perumusan masalah yang disusun oleh peneliti. Dengan kata lain, latar belakang masalah merupakan informasi yang diperlukan untuk mengerti permasalahan yang ada. Dengan penyajian latar belakang masalah, pemahaman permasalahan peneliti menjadi lebih jelas. Perumusan masalah ini merupakan komponen yang pertama, baik dalam proposal maupun dalam laporan penelitian. Oleh karena itu, pernyataan masalah memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya atau dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya penemuan dan perumusan masalah. Proses pengambilan keputusan dimulai dari penemuan dan perumusan masalah. Manajemen menyadari adanya situasi yang muncul atau akan muncul yang perlu segera diantisipasi. Penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru, atau dapat pula merupakan persoalan yang kompleks seperti penyusunan perencanaan unit bisnis. Permasalahan yang kompleks, misalnya perencanaan unit bisnis akan mengundang beberapa permasalahan yang lain dan memerlukan penelitian tersendiri. Permasalahan yang ada perlu dipahami dan dirumuskan dengan baik.
Kesalahan dalam memahami permasalahan akan menimbulkan keputusan yang keliru. Perlu juga dikaji kembali apakah permasalahan yang ada bukan merupakan masalah sampingan. Penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat pula merupakan perusahaan yang kompleks seperti penyusunan perencanaan unit bisnis. Selanjutnya, merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, tidak semua pertanyaan dapat diteliti dan tidak semua pertanyaan penelitian dapat dijawab. Agar dapat diteliti suatu pertanyaan haruslah sedemikian rupa sehingga pengumpulan data dapat memberikan jawabannya. Banyak pertanyaan tidak dapat dijawab jika hanya didasarkan pada informasi saja. Pertanyaan mengenai nilai dan kebijakan sering harus dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan manajemen. Beberapa kelompok masalah demikian rumit dengan kandungan syarat nilai dan terikat oleh kendala-kendala sehingga dapat dianalisis dengan bentuk-bentuk analisis yang tradisional. Masalah-masalah yang perumusnya kurang baik atau mempunyai struktur yang kurang baik ini mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan masalah yang dirumuskan dengan baik. Seperti masalah yang tidak dirumuskan dengan baik, pernyataan penelitian, pernyataan penyelidikan, pernyataan pengukuran. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau survei literatur merupakan langkah penting di dalam penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data statistik, dan laporan penelitian yang relevan. Tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Selain menghindarkan diri dari duplikasi penelitian, tinjauan pustaka juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti. Melalui langkah ini, penyusunan hipotesis juga lebih baik karena pemahaman permasalahan yang diteliti akan lebih mendalam. Strategi penelitian juga lebih baik apabila penelitian menempuh langkah ini. Dengan mengetahui penelitian yang telah dilakukan, penelitian akan dapat menghindari diri dari kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk sebagai masukan dalam menentukan seberapa jauh tinjauan pustaka yang perlu dilakukan. Yang pertama, semakin banyak tinjauan pustaka tidak selalu berarti semakin baik. Nah, maksudnya tinjauan pustaka yang sedikit namun terorganisir dengan rapi dan terkait erat dengan penelitian yang dilakukan adalah lebih baik daripada tinjauan pustaka yang banyak namun tidak terarah dan tidak berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, tinjauan pustaka ini lebih baik berterfokus kepada area penelitian dan hanya untuk pustaka yang membahas masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua, bidang penelitian yang telah sering dilakukan memerlukan fokus yang lebih terpusat daripada area baru di mana penelitian masih jarang dilakukan. Nah, oleh karena itu, penelitian yang dilakukan perlu membatasi diri pada bidang yang lebih sempit namun sangat mendalam. Nah, kemudian yang ketiga, sebaliknya apabila penelitian yang dilakukan adalah pada bidang yang belum atau masih jarang dilakukan penelitian, pembatasan fokus menjadi agak lebar. Nah, kelebaran tinjauan pustaka itu akan membantu dalam penyusunan kerangka analisis, entah untuk studi yang bersifat eksploratif dan dapat memperoleh bahan penyusunan hipotesis yang lebih rasional. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kerangka teoritis. Pada kerangka teoritis ada proses membuat kerangka teoritis. Yang pertama yaitu memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori. Kemudian yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan
antar variabel dalam model. Nah, dari kerangka teoritis ini dapat disusun hipotesis yang dapat diuji untuk menguji apakah teori ada itu valid atau tidak. Nah, hubungan yang dapat dihipotesiskan itu kemudian dapat diuji dengan analisis statistis yang tepat, sehingga seluruh penelitian itu bergantung pada dasar kerangka teoritis. Next. Kemudian yang selanjutnya konsep. Kita juga telah mengabstraksikan beberapa unsur visual dengan mana kita menyatakan bahwa objek adalah seseorang yang entah bukan wanita atau pria ataupun barang. Nah, kita memakai konsep setiap hari entah dalam berpikir, berbicara, atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ada 3 pembahasan dalam konsep ini. Yang pertama, pentingnya konsep dalam penelitian. Konsep-konsep umum itu merupakan bagian terbesar dari komunikasi, bahkan dalam penelitian. Tetapi kita tidak sering mengalami kesulitan jika menghadapi suatu konsep yang tidak lazim atau suatu pemikiran yang baru. Suatu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meminjam dari bahasa lain atau meminjam dari bidang-bidang lain. Entah konsep fisika atau konsep pemasaran itu menjelaskan mengapa seseorang melakukan suatu hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya konsep di dalam penelitian. Itu konsep merupakan dasar bagi pemikiran dan komunikasi, akan tetapi kita kurang memberikan perhatian kepada pengertian konsep dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemakaiannya. Nah, dalam penelitian itu persoalan-persoalan khusus berkembang karena kebutuhan akan ketepatan konsep dan menemukan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah dalam pemakaian konsep. Pemakaian konsep itu menimbulkan kesulitan yang dipertegas dalam situasi penelitian. Nah, pertama itu setiap orang berbeda-beda dalam pengertian yang mereka berikan kepada label tertentu. Masalah ini demikian besar dalam komunikasi manusia, entah secara normal, sehingga sering kita mengamati kasus-kasus di mana orang memakai bahasa yang sama, tetapi tidak mengerti satu sama lain. Next. Yang selanjutnya ada konstruk. Sebagaimana dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, sebuah konstruk itu merupakan suatu bayangan atau pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan atau untuk tujuan membangun teori. Nah, terdapat 3 hal yang berkaitan, yaitu kosakata, sintaksis, dan ejaan. Nah, ketiga konsep ini membentuk suatu konstruk yang dinamakan keterampilan berbahasa. Nah, istilah ini diberikan kepada ketiga konsep secara bersama merumuskan kebutuhan akan bahasa dalam uraian tugas. Next. Selanjutnya variabel. Mungkin materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Yang selanjutnya adalah variabel. Para ilmuwan bekerja baik pada tingkat teoritis maupun empiris. Pada tingkat teoritis, perhatiannya adalah pada mengidentifikasi konstruk-konstruk dan hubungan-hubungannya dengan proposisi-proposisi dan teori. Pada teori empiris, di mana proposisi-proposisi diubah menjadi hipotesis dan diuji, ilmuwan yang bersangkutan akan menghadapi variabel-variabel. Dalam praktik, istilah variabel dipakai oleh para ilmuwan dan peneliti sebagai sinonim untuk konstruk atau hal yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, suatu variabel merupakan simbol yang diberi angka atau nilai. Nilai angka yang diberikan kepada suatu variabel didasarkan pada ciri-ciri variabel tersebut. Misalnya, beberapa variabel yang dikatakan sebagai dikotomis hanya mempunyai 2 nilai yang mencerminkan ada atau tidak adanya suatu ciri tertentu. Yang pertama ada variabel independen dan dependen.
Para peneliti paling berkepentingan dengan hubungan-hubungan antar variabel, misalnya apakah gaya kepemimpinan partisipatif atau variabel independen berpengaruh kepada kepuasan bekerja atau kinerja, atau variabel dependen, atau apakah pemodelan perilaku etis dari alas berpengaruh kepada perilaku bawahan. Para peneliti membuat hipotesis mengenai hubungan independen dan dependen. Mereka menciptakannya dan kemudian mereka mencoba dan melihat apakah hubungan-hubungannya memang demikian. Yang kedua, variabel moderator. Dalam suatu hubungan setidaknya ada satu variabel independen atau VI dan satu variabel dependen atau VD. Hipotesisnya biasanya menyatakan bahwa dengan satu atau lain cara VI menyebutkan terjadinya VD. Dalam hubungan yang sederhana, semua variabel lainnya dianggap tidak relevan dan diabaikan. Yang ketiga, ada variabel luar biasa. Variabel-variabel luar biasa yang jumlahnya hampir tidak terbatas yang mungkin saja berpengaruh pada suatu hubungan tertentu. Beberapa di antaranya dapat diperlakukan sebagai variabel-variabel independen atau moderator. Tetapi kebanyakan harus diasumsikan saja atau dikecualikan saja dari penelitian. Untunglah bahwa variabel-variabel yang jumlahnya banyak ini mempunyai sedikit saja atau bahkan tidak mempunyai dampak terhadap suatu keadaan tertentu. Kebanyakan variabel ini dapat diabaikan. Mungkin ada di antaranya yang penting tetapi dampaknya demikian acak sehingga dampaknya sangat kecil sekali. Yang terakhir atau yang keempat adalah variabel antara atau intervening variables. Variabel-variabel yang dikemukakan sehubungan dengan hubungan-hubungan kausal merupakan variabel-variabel yang konkret, jelas, dapat diukur, dan dapat dilihat, dihitung, atau diamati. Akan tetapi, kadang-kadang kita tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan-penjelasan yang diberikannya. Jadi, meskipun kita mengakui bahwa 4 hari kerja dalam seminggu menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi, kata mungkin menganggap bahwa ini belum merupakan penjelasan yang lengkap bahwa panjang minggu kerja berpengaruh pada suatu variabel antara yang pada dirinya menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi. Suatu variabel antara merupakan mekanisme konseptual melalui VI dan VM, dan berpengaruh pada VD atau variabel antara dapat dirumuskan sebagai faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat, diukur, atau dimanipulasi. Dampak-dampaknya harus disimpulkan berdasarkan dampak variabel-variabel independen dan moderator terhadap fenomena yang dalam kasus hipotesis panjang minggu kerja mungkin kita menganggap kepuasan kerja sebagai variabel antara dan menghasilkan hipotesis tersebut. Next. Yang selanjutnya materi yang ketiga yaitu review penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Next. Berikut ini adalah pemetaan hasil penelitian terdahulu. Nama dari pembuat penelitian ini adalah Robert Sinaga dan Melfrianti Romauli Purba dengan judul penelitian yaitu pengaruh pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap pendapatan pedagang sayur dan buah di pasar tradisional, pajak pagi pasar 5,
Padang Bulan tahun 2020, Universitas Prima Indonesia. Deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi dampak COVID-19 terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian menghasilkan hipotesis bahwa pedagang sayur tetap bertahan melakukan usahanya di pasar walaupun dalam masa pandemi dan jumlah pembeli serta pendapatannya yang menurun hingga lebih dari 50%. Faktor penghambatnya adalah berkurangnya jumlah pembeli, pendapatan yang semakin berkurang sampai lebih dari 50%, dan kekhawatiran akan terpapar virus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah dengan nama Teresa Megamokalu berjudul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus di Pasar Langowan Timur, Kecamatan Langowan Timur, tahun 2021, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat, deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah implementasi peran pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pemberdayaan pasar tradisional untuk kesejahteraan masyarakat. Dan hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbang pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini. Karena tujuan dari pemberdayaan pasar tradisional yang ada di Langowan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langowan. Next. Yang selanjutnya ada persamaan penelitian pertama dan kedua. Yang pertama, objek yang diteliti adalah sama-sama pasar tradisional, dan yang kedua, jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Next. Dan selanjutnya ada perbedaan penelitian pertama dan kedua. Yang pertama, fokus dalam penelitian pertama adalah pengaruh pendapat pedagang sayur dan buah akibat pandemi COVID-19. Sedangkan pada penelitian kedua, fokus penelitiannya adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, lokasi dalam penelitian pertama di pasar tradisional Pajak Pagi Pasar 5, Padang Bulan Medan, sedangkan dalam penelitian kedua berlokasi di Pasar Tradisional Langowan Timur, Kecamatan Langowan Timur. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan teman-teman semuanya. Jika ada kekurangannya, mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf segala kata, presentasi ini semoga mengena di dalam hati. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.